Halo kawan pemuda, menurut kalian revolusi sosial dulu atau revolusi paradigmatik dulu? Yuk kita bahas. Sebagai seorang pembelajar yang baik, ada prinsip yang harus kita tekankan agar menjadi penuntut ilmu yang bijak, yakni jika mendapati suatu pengetahuan baru dari siapapun itu, jangan serta-merta diterima sebagai kebenaran, karena bisa jadi itu salah. Dan jangan juga serta-merta tolak, karena bisa jadi itu adalah kebenaran, sekalipun keluar dari mulut orang yang tidak kalian senangi. Sehingga saat mendapatkan informasi baru, jadilah wadah yang lapang untuk menampung semua konsep itu, lalu verifikasilah terus sepanjang proses belajar kalian. Berbicara tentang revolusi, secara umum orang mendefinisikan revolusi sebagai pola perubahan yang cepat dan mendasar, seringkali melibatkan transformasi radikal dalam struktur atau sistem masyarakat yang ada. Di sisi lain, saat kita bicara dalam konteks realitas, maka revolusi itu bisa dimaknai sebagai perubahan seketika. Ia lawan dari kata evolusi yang bermakna perubahan perlahan dan pelan. Dan menariknya adalah, kalau kita cermati watak dunia, sebenarnya alam materi yang kita tempati saat ini justru bersifat evolusi atau berubah dengan perlahan, yakni membutuhkan rentan waktu matahari terlepas berapa detik, berapa menit, jam, hari, bulan, tahun, ataupun abad. Dan malah alam non-materi lah yang justru berwatak revolusi. Atau bisa terjadi perubahan seketika itu. Sebagai contoh, saat kita ingin memasak air, titik didihnya bergerak dari 1 derajat, ke 2 derajat, dan secara perlahan sampai ke 100 derajat Celcius. Dan seterusnya, itu disebut evolusi. Sementara saat kita menghadirkan gunung dalam pahaman, kita bisa segera mengubahnya menjadi pohon, kemudian secara sekejap mengubahnya menjadi batu, sungai, motor, dan seterusnya secara seketika. Itu yang disebut revolusi. Saya adalah orang yang meyakini bahwa tidak ada perubahan seketika di alam materi ini, termaksud saat kita hendak merubah dan memperbaiki kondisi masyarakat, di mana setiap usaha membangun peradaban itu butuh effort lebih dan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, saya juga percaya bahwa revolusi paradigmatik terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat juga, sehingga lebih cocok kalau kita menyebutnya sebagai evolusi paradigma. Dan hal tersebut itu mendahului revolusi sosial, bahwa tidak ada perubahan di dalam kehidupan, struktur dan sistem masyarakat secara tegas dan kuat jika sebelumnya tidak didahului dengan evolusi cara berpikir atau perubahan paradigmatik. Karena seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, pikiranlah yang membentuk perkataan dan tindakan manusia, termaksud kondisi masyarakatnya. Jadi sekali lagi, tidak ada perubahan sosial tanpa ada perubahan paradigma. Hal ini bisa kita saksikan pada upaya membangun masyarakat madani atau upaya membangun masyarakat Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah menjumpai keluarganya sebagai orang-orang terdekat yang dapat beliau jangkau, lalu berdakwah di sana, menjelaskan ilmu, menjelaskan kebenaran, menjelaskan cahaya, atau memperbaiki cara berpikir mereka, yang sebenarnya itulah yang menjadi dasar lahirnya sebuah keimanan. Barulah setelahnya beliau kemudian berdakwah pada cakupan yang lebih luas, yakni masyarakat. Dan hal itu memerlukan sekian puluh tahun, dan tentu banyak pengorbanan agar ajaran ketauhidan yang diamanahkan kepada beliau tersebar secara luas dan menjadi bagian di dalam kehidupan masyarakat. Belakangan, ajaran tauhid itulah yang menciptakan masyarakat madani, atau yang menjadi miniatur masyarakat modern ini bisa tercipta.
di mana konsep itulah yang dijadikan sebagai blueprint pembangunan negara bangsa. Sebuah negara yang di dalamnya semua orang, meski berbeda suku, ras, warna kulit, dan agama, bisa hidup rukun, damai, dan sejahtera di dalam satu negara atau satu payung hukum yang sama. Poin yang saya maksudkan adalah perubahan yang Nabi lakukan dalam masyarakat jahiliyah kala itu berangkat pada konsolidasi akal atau upaya menyadarkan orang per orang untuk mengenal realitas sebagaimana adanya, mengenal alam, mengenal dirinya, mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal keadilan, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kita hanya bisa memperjuangkan keadilan dan kebenaran ketika kita tahu apa itu keadilan dan apa itu kebenaran. Kita hanya bisa sampai ke tempat yang ingin kita tuju kalau kita tahu tempat itu apa dan di mana. Atau saya bilang berjuang tanpa tahu apa yang diperjuangkan itu sama dengan kesia-siaan. Atau dengan kata lain, memperbaiki cara berpikir adalah sebab utama untuk memperoleh akibat yang baik, yakni terbangunnya masyarakat ideal atau peradaban itu. Nah, hari ini kawan-kawan, kita cenderung reaktif atau tergesa-gesa menuntut sebuah perubahan atau perbaikan terhadap suatu hal yang dianggap masalah, padahal bisa jadi kita belum mengetahui keseluruhannya. Lucunya lagi adalah, tidak jarang kita melakukan pemaksaan untuk menyelesaikan masalah itu, atau diaspirasikan dengan demonstrasi yang berlebihan, seperti anggaplah menutup jalan yang justru bisa jadi berbuah masalah lain yang malah merugikan lebih banyak orang. Semisal kemacetan yang bisa menghambat ambulans yang mungkin membawa korban darurat atau ibu hamil, menahan tukang sayur yang menuju ke pasar untuk mencari nafkah keluarganya, atau justru menghabiskan sekian liter bensin, ratusan bahkan ribuan pengendara karena motornya tertahan, belum lagi membuat polusi udara dan polusi suara yang luar biasa. Ya, meskipun hal itu akan selalu memiliki dalih untuk dibenarkan. Di sini, saya tidak mengatakan demonstrasi itu dilarang. Hal tersebut tentu diperbolehkan dan bahkan menjadi hak warga negara. Namun, tetap dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Maksud saya ialah, kita tidak bisa mendambakan perubahan dengan cara memaksakan seseorang melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan kesadarannya. Pemaksaan itu bisa jadi membuat seorang birokrasi menyiapkan di depan kita, tapi di belakang ia sama sekali tidak berubah. Dan apakah ada jaminan ia tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari? Atau mari kita berkaca pada aktivis 98 yang saat itu tampil garang di jalanan menuntut keadilan, hilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi nyatanya, beberapa tahun setelahnya, saat mereka berada pada kursi kekuasaan yang mereka kritik sebelumnya, ternyata mereka juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Sejak awal, mereka tidak sama sekali mengenal keadilan, mengenal kebenaran, atau mereka tidak sama sekali berbeda dengan orang yang mereka kritik kala itu. Mereka tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu hanya karena belum memiliki kesempatan itu saja. Terakhir, untuk menyelesaikan suatu persoalan, agar ia tidak tumbuh kembali di kemudian hari, haruslah dengan mencabut pohon permasalahan sampai ke akar-akarnya. Selama ini, menurut saya, yang kita kritisi, yang kita lawan, hanya buah-buah permasalahannya saja. Masalah UKT kita demo, masalah Omnibus Law kita demo, masalah BPJS kita demo, dan seterusnya. Semua itu buahnya saja. Semua hanya buah-buahnya saja. Kita tidak pernah mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu dengan mencabut akar permasalahannya. Apa akarnya itu? Ya, bagi saya, paradigma, cara berpikir. Saat kita mengkonter masalah-masalah di atas, sejatinya itu baik. Tapi kita harus sadar bahwa
itu tidak cukup untuk mengubah kondisi secara permanen. Selama manusia masih terjerat dalam cara berpikir yang salah, maka selama itu mereka akan menjadi rakus, maka selama itu mereka akan menjadi sombong, maka selama itu mereka akan menjadi zalim dan seterusnya. Dan saya yakin itulah mengapa Tuhan berulang kali mengingatkan kepada kita di dalam kitab. Tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau menggunakan akalmu, dan seterusnya. Karena bagi saya, pemikiran yang keliru bisa menjadi sumber kejahatan itu berangkat. Dan pikiran yang baik tentu akan menjadi sumber kebaikan itu pula. Sehingga perubahan menuju masyarakat yang baik itu sekali lagi haruslah dimulai dari perubahan paradigmatik, perubahan cara berpikir. Mustahil ada perubahan sosial tanpa didahului dengan perubahan paradigma. Siapapun yang masih menganggap masalah ini sepele, sejatinya Anda tidak akan beranjak kemanapun. Dan pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara berpikir yang baik dan benar itu? Kalau kalian tahu, silahkan komen di bawah. Salam pemuda, pemuda bangkit.